Survei Litbang Kompas Pilkada, Sumut, Bobi Surya 44,9% dan Edi Hasan hanya mengantongi survei dengan hasil 28,0%. Ini jauh sekali ya teman-teman. Pelatih biliar Hoirudin Aritonang mengaku kesal karena dijewer oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Peristiwa itu terjadi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Sumatera Utara pada Senin 27 Desember 2021. Kala itu, tengah berlangsung acara penyerahan bonus kepada atlet dan pelatih berprestasi Sumatera Utara dalam PON 20 Papua. Apa urusan Anda menanyakan itu? Saya bertanya kepada Anda, Pak, apakah Anda merasa seperti itu? Kalau tidak, tentu Anda tinggal menjawab. Ini benar, simpel aja ini pertanyaannya, Pak. Selamat datang di Sudut Pandang teman-teman, dan kali ini bareng saya Abdul. Silahkan di subscribe buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini. Dan buat teman-teman yang kemarin ketinggalan beberapa video terbaru dari kita, silahkan dicek-cek. Ada banyak sekali video ngebahas tentang perpolitikan dalam negeri, ada banyak bahasan menarik di sana. Seperti halnya di video kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang penting buat kalian tahu. Jangan di skip ya, tonton sampai habis. Saya mau ngajakin teman-teman semuanya ngebahas tentang menjelang pilkada ini. Kira-kira menurut survei siapa sih yang paling kuat? Tapi saya comot deh beberapa daerah atau satu daerah dulu deh. Kita mau mengulas tentang survei dari persiapan pilkada yang akan digelar di Sumatera Utara, di mana ini akan jadi pertarungan yang sengit juga karena ada Bobi Nasution, menantu dari Pak Jokowi, mantan wali kota Medan, yang akan melawan gubernur petahana Edi Rahmayadi yang didukung oleh PDIP. Kebayangkan ada PDIP melawan menantu Jokowi. Jadi ini adalah Pilpres volume kedua, Pilpres episode kedua. Survei Litbang Kompas Pilkada, Sumut, Bobi Surya 44,9% dan Edi Hasan hanya mengantongi survei dengan hasil 28,0%. Ini jauh sekali ya teman-teman. Litbang Kompas merilis hasil survei Pilkada Sumatera Utara. Survei menunjukkan hasil elektabilitas dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur Sumut, yaitu Bobi Nasution Surya dan Edi Rahmayadi Hasan Basri, dengan angka yang cukup mencolok. Responden diberi pertanyaan dalam survei kali ini, jika Pilkada Sumatera Utara dilakukan saat itu juga, kira-kira siapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan Anda pilih? Jadi pertanyaannya mereka diminta untuk membayangkan kalau misalkan sekarang nih kita coblosan milih gubernur. Kira-kira Anda semuanya milih yang mana kan gitu. Hasil dari pertanyaan ini, Kompas mencatat paslon nomor urut 1 Bobi Surya mendapatkan suara 44,9%, sementara paslon nomor urut 2 Edi Hasan ini memperoleh suara 28% saja. Oke, jauh ya teman-teman ya. Sedangkan yang menjawab tidak tahu dan belum menentukan pilihan kira-kira mau milih siapa itu sebanyak 27,1%. Ini bisakah kita menyebut ini sebagai tuah dari Joko Widodo yang masih begitu sakti? Namanya di kancah perpolitikan Indonesia masih sangat diperhitungkan, sehingga Bobi Nasution sebagai menantu dari Jokowi mendapatkan tuah dari mertuanya begitu. Masyarakat Sumut masih merasa mungkin berterima kasih dengan pembangunan era Jokowi yang dilakukan di Sumatera Utara, atau mungkin masyarakat Sumut secara keseluruhan melihat bagaimana Bobi Nasution memimpin Medan dengan pembangunannya, dengan puluhan penghargaan yang berhasil diraih oleh Bobi Nasution selama di Medan. Ini ternyata cukup bisa mengangkat nama Bobi dengan jarak hampir separuh ya. Wow, ini menarik nih, 44,9 dengan melawan 28%.
Sedangkan pihak yang belum menentukan mau milih mana nanti di Pilgub Sumut itu warga Sumut sekitar 27,1% ya. Dari warga Sumut yang masih bingung nih milih siapa begitu. Kalau menurut saya ini jadi satu gambaran yang menarik. Ini kok kayak kita ingat satu apa istilahnya ya? Satu duplikasi, satu replikasi situasi di Pilpres 2024 begitu. Bagaimana dari mulai hasil survei sampai hari H pencoblosan, PDIP itu mendapatkan rating yang kurang mengenakan dibaca oleh orang-orang PDIP. Banyak sekali review, banyak sekali hasil survei dan studi menyebutkan PDIP tidak akan cemerlang hasilnya di Pilpres 2024 dan kejadian juga. Walaupun menang di Pileg dengan 110 kursi DPR RI, tapi secara presiden Ganjar Mahfud tidak bisa membanggakan para pendukungnya dan tentu saja mengecewakan Ibu Ketum dan Partai PDIP. 16%, orang mana yang tidak kecewa? Jadi apakah ini akan terjadi pengulangan apa yang terjadi di Pilpres 2024? Ini survei dirilis pada hari Rabu tanggal 6 November menyebutkan bahwa Bobi Nasution dan Surya mendapatkan 44%. Ini dukungan masyarakat Sumatera Utara begitu ya. Coba kita bahas dulu head to head antara Edi Rahmayadi versus Bobi Nasution. Sebenarnya ini secara kekuatan, peta kekuatan dan pendukungnya ini seperti apa? Coba kita bahas nih, kita bedah nih teman-teman. Oke, Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution. Peta kekuatan di Pilkada Sumut sepertinya jomplang ya. Edi Rahmayadi yang sebenarnya petahana didukung oleh partai sebesar PDIP ini ternyata kurang bisa mendongkrak suara dari survei sementara yang menyebutkan Bobi Nasution di angka 44 sekian sedangkan Edi Rahmayadi mendapatkan suara 28 sekian dari survei yang sudah digelar oleh Kompas begitu. Kita bahas soal partai pendukung. Edi Rahmayadi mantan Gubernur Sumatera Utara yang berpasangan dengan mantan tenaga ahli Menteri Agama Hasan ini memperoleh dukungan dari Partai PDIP, Hanura, Partai Umat dan juga Partai Buruh. Di mana nasib dari Edi Rahmayadi ini sempat terkatung-katung karena PDIP tidak kunjung menentukan pilihan mau dukung siapa. Justru ketika Edi mengharapkan PDIP dan PKS, PKS malah membelot duluan. PKS malah membelot ke kubu Bobi Nasution dan mendukung Bobi di Pilkada Sumut. Ini bikin sakit hati Edi Rahmayadi yang sudah safari ke kantor partai sesumut. Semua partai disilaturahmiin gitu ya untuk mencari dukungan, mencari surat rekomendasi termasuk PDIP dan juga PKS. PKS malah membelot mendukung Bobi dan menit akhirnya PDIP ini kalau saya baca secara gerak langkah ini seperti panik dan juga tidak ada pilihan lain. Ya iyalah, masa PDIP kemudian mendukung Bobi Nasution di Pilkada Sumut itu sebuah hal yang mustahil. Sebuah hal yang mustahil. Bobi Nasution masih terafiliasi dengan Jokowi, menantunya begitu. Jadi mustahil PDIP akan mendukung orangnya Jokowi. Bobi Nasution, mustahil. Nah kalau dari 4 partai ini yang punya kursi di DPR, kalau di total itu punya 26 dari 100 kursi begitu. Dengan total perolehan suara di Pileg 2024 sekian. Next kita bahas soal Bobi Nasution. Ini mantan wali kota Medan, Surya sebagai Bupati Asahan. Dengan perolehan dukungan, ini saya hitung satu-satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 partai yang sudah mendukung Bobi Nasution dan Surya di Sumut
Pilkada Sumut ya 2024. Dari dukungan partai ini mayoritas. Seperti halnya Prabowo yang memperoleh dukungan dari Kim Plus. Ini koalisi yang sangat gemuk. Seperti garansi bahwa dukungan politik begitu masif dan maksimal mendukung di belakang Bobi Surya ini. Saya sebut beberapa saja ya. Yang tidak biasa muncul, ini kenapa ada PDIP di sini? Ini salah tulis atau gimana? Yang jelas ada PKS, ada kemudian P3 yang dulu itu di ini ya, di luar koalisi dan juga Perindo begitu. Oke, ini menarik ya. Kita membaca kekuatan politik dan peta politik dari Bobi Nasution versus Edi Rahmayadi. Ngomong-ngomong soal Edi Rahmayadi, ini orang dengan kontroversi bejibun, sejuta kontroversi. Kita masih ingat bagaimana ada pelatih atlet untuk acara PON atau acara apa begitu ya, acara olahraga daerah gitu ya. Itu dipanggil sama Edi Rahmayadi, disuruh untuk naik panggung, dijewer dikira anak TK, dijewer di depan banyak orang. Baju kuning yang Pak Budi, kenapa Bapak tepuk tangan? Pelatih tak tepuk tangan. Dijewer sama Bobi. Oh, pelatih biliar ya. Pelatih biliar kesal, kok Bobi sih, Edi. Pelatih biliar kesal karena dijewer dan diusir Gubernur Edi Rahmayadi. Sahabat Kompas.com, pelatih biliar Hoirudin Aritonang mengaku kesal karena dijewer oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Peristiwa itu terjadi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Sumatera Utara pada Senin 27 Desember 2021. Kala itu, tengah berlangsung acara penyerahan bonus kepada atlet dan pelatih berprestasi Sumatera Utara dalam PON 20 Papua. Tak hanya dijewer, pelatih biliar yang kerap disapa Coki itu juga diusir oleh Edi. Coki mengatakan, saat kejadian tersebut, dirinya berusaha menahan emosi. Coki pun kemudian memilih turun dari panggung dan langsung keluar dari ruangan. Ayah Edi ini emang parah, kenapa dijewer ya kan? Komunikasi politiknya buruk nih kayaknya ini. Dikira masih di ketentaraan ya. Ini background tentara masih dipakai di jabatan publik tuh begini. Jadi sewenang-wenang begitu. Kata Khoirudin Aritonang alias Coki, pelatih biliar ini mengatakan, pelatih biliar ini ya Sumatera Utara ya, yang waktu itu ada event olahraga apa begitu. Baru kali ini lihat pemimpin orang tidak tepuk tangan, dia cakap dan dia marah. Akhirnya Coki ini melaporkan Edi dan ya namanya Edi Rahmayadi diladenin, dilaporkan balik. Melalui kuasa hukumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berencana melaporkan Khoirudin Aritonang alias Coki ke polisi. Sang gubernur merasa terhina dan dipermalukan dengan pelaporan yang dilakukan Coki. Selaku kepala daerah, Edi Rahmayadi disebut tak berniat mempermalukan Coki di sela-sela acara pencairan bonus untuk atlet dan pelatih berprestasi saat PON ke-20 di Papua. Karena tidak ada niat dia untuk menyakiti, Tidak ada niat menyakiti, tapi mempermalukan dan melecehkan. Ngapain dijewer? Ini bukan sekolah TK begitu. Jadi komunikasi politik yang sangat-sangat buruk. Termasuk komunikasi yang satu ini. Kita masih ingat ketika diwawancara oleh salah satu televisi, ditanya sama host atau interviewernya, tukang interviewnya, nanya. Tapi dijawab sama Edi, apa hak Anda menanyakan itu? Masih ingat kan? Ini nih. Terakhir Pak, pertanyaan saya. Anda kan sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara. Apakah Anda merasa terganggu ketika tugas Anda, tanggung jawab Anda menjadi gubernur, kemudian juga menjadi ketua umum PSSI? Apa urusan Anda menanyakan itu? Saya bertanya kepada Anda, Pak, apakah Anda merasa seperti itu? Kalau tidak, tentu Anda tinggal menjawab. Ini bener, pertanyaan. simpel aja ini pertanyaannya, Pak.
Bukan hak Anda juga bertanya kepada saya. Wartawan punya hak untuk Weh. bertanya apa saja, Oke, Pak terima Edi. kasih. Pak, Anda itu ditanya wartawan. Kalau Bapak tidak punya jawaban ya seharusnya tidak maulah nongol di TV gitu ya. Ini udah nongol di TV lewat Zoom kayaknya ya, atau lewat telekonferensi begitu. Tapi ditanya sama Aiman waktu itu di Kompas Petang, bagaimana dua jabatan diemban sekaligus sebagai gubernur Sumut dan juga ketum PSSI waktu itu ya. Ditanya gitu. Karena lagi ada kasus nih pembunuhan di tengah fanatisme sepak bola. Sepak bola kita itu fansnya emang fanatik sekali. Ada beberapa kasus juga ketika PSSI dipimpin oleh Edi Rahmayadi. Ditanya sama Aiman, gimana Pak nih Pak? Malah jawab ditanya, apa hak Anda menanyakan itu? Arogan sekali ya Edi Rahmayadi ini. Pak, dengan sikap yang seperti ini hasil survei membuktikan suara Anda cuma 28,0%. Jadi apa tidak sebaiknya ini timnya Pak Edi nggak mencoba untuk merubah komunikasi politiknya biar lebih santun, lebih oke, lebih kalem, lebih menghargai orang lain gitu. Masa ini kalau Aiman itu hadir di ruangan yang sama bukan cuman dikasih jawaban ketus seperti itu, Aiman dijewer nih. Aiman pasti dijewer. Yakin saya.